Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan salah satu materi dari matkul sistem berbasis pengetahuan, yaitu konsep dasar Ripple Down Rules. Anggota kelompok kami ada Ahmad Firki Hidayat dan Arvin Haidar. Yang pertama, latar belakang Ripple Down Rules. Sistem pakar tradisional sulit dibangun karena membutuhkan banyak aturan sejak awal, sulit diperbarui, dan rawan inkonsistensi. Oleh karena itu, dibutuhkan metode yang memungkinkan pengetahuan ditambahkan secara bertahap dari kasus nyata tanpa merusak aturan lama, serta mudah dikelola oleh pakar. Ripple Down Rules hadir sebagai solusi untuk membuat sistem pakar lebih fleksibel, adaptif, dan berkembang terus-menerus. Apa itu Ripple Down Rules? Ripple Down Rules adalah metode untuk membangun sistem pakar secara bertahap berdasarkan kasus nyata. Pengetahuan tidak ditulis sekaligus, tetapi dikembangkan sedikit demi sedikit saat sistem menghadapi kesalahan. Aturan baru ditambahkan sebagai pengecualian dari aturan lama, sehingga sistem tetap konsisten dan tidak dirombak. Dengan cara ini, RDR membuat sistem pakar lebih fleksibel, mudah diperbarui, dan mampu berkembang seiring waktu. Konsep dasar Ripple Down Rules. Ripple Down Rules atau RDR dibangun secara bertahap dari kasus nyata. Aturan baru selalu ditambahkan sebagai pengecualian dari aturan lama agar pengetahuan tetap konsisten. Dengan pendekatan ini, sistem pakar mudah diperbarui, tidak perlu dirombak dari awal, dan mampu beradaptasi terus-menerus sesuai perkembangan kasus. Filosofi Ripple Down. Filosofi Ripple Down Rules diibaratkan seperti riak air yang menyebar, di mana setiap aturan baru memperluas sistem tanpa harus mengubah aturan lama yang sudah ada. Pendekatan ini membuat sistem berkembang secara alami, mampu menyesuaikan diri dengan kasus baru, dan tetap menjaga konsistensi pengetahuan yang telah terbentuk. Selanjutnya, struktur pohon aturan. Struktur Ripple Down Rules berbentuk pohon aturan, di mana setiap node mempresentasikan aturan utama dan cabang yang muncul menjadi pengecualian dari aturan tersebut. Setiap pengecualian dapat memiliki sub-pengecualian, sehingga membentuk hierarki yang fleksibel. Dengan cara ini, pengetahuan dapat disusun secara sistematis, konsisten, dan mudah dikembangkan seiring bertambahnya kasus baru. Berikut untuk penelitian yang relevan ya. Yang pertama ada penelitian dasar, kedua perbandingan dengan pembelajaran mesin, yang ketiga ada penerapan di berbagai domain. Selanjutnya, contoh pohon aturan. Contoh pohon aturan dalam Ripple Down Rules dimulai dari aturan utama. Misalnya, jika demam atau flu, dari aturan ini muncul cabang pengecualian seperti jika demam plus riwayat ke daerah endemik itu malaria. Lalu dapat berkembang lagi menjadi sub pengecualian. Misalnya, jika demam ditambah batuk kering, itu berpotensi TBC. Struktur pohon ini menunjukkan bagaimana aturan bertambah secara bertahap untuk menutupi kesalahan tanpa merusak aturan yang lama. Jelaskan apa yang dimaksud RDR dan MCDR. Kalau LDR memiliki dua jenis utama ya, yaitu single classification yang hanya menghasilkan satu kesimpulan dari setiap kasus, serta multiple classification yang dapat memberikan lebih dari satu kesimpulan untuk kasus yang sama. Perbedaan ini membuat SCRDR cocok untuk sistem dengan jawaban tunggal, seperti diagnosis penyakit, sedangkan MCRDR lebih sesuai untuk domain yang kompleks, misalkan klasifikasi dokumen dengan banyak kategori. Berikut keunggulan dari RDR. Keunggulannya adalah kemampuannya menambahkan aturan baru tanpa harus mengubah aturan lama, sehingga sistem tetap konsisten. Metode ini juga memudahkan pengembangan karena pengetahuan dapat diperbarui secara bertahap dari kasus nyata. Lebih fleksibel menghadapi perubahan, serta memungkinkan pakar domain langsung berkontribusi tanpa harus ahli dalam pemrograman. Lalu keterbatasannya ya. Keterbatasannya itu sistem bisa menjadi kompleks jika aturan terus bertambah tanpa pengelolaan yang baik. Selain itu, aturan yang dibuat sangat bergantung pada pengalaman pakar sehingga hasilnya bisa terbatas pada kasus yang pernah ditemui.
dan tidak selalu optimal untuk situasi baru yang lebih luas. Selanjutnya, penerapan RDR. RDR ini banyak diterapkan dalam berbagai bidang, seperti sistem diagnosis medis untuk membantu dokter dalam menganalisis gejala pasien, sistem klasifikasi dokumen atau email, serta sistem pendukung keputusan di bisnis maupun industri. Penerapannya efektif karena dapat menyesuaikan aturan secara bertahap sesuai kebutuhan nyata di lapangan. Selanjutnya, cara kerjanya. RDR bekerja dengan memulai dari aturan dasar sederhana. Ketika sistem memberikan kesimpulan yang salah pada suatu kasus, pakar menambahkan aturan baru yang menjadi pengecualian dari aturan lama. Aturan baru ini hanya berlaku pada kondisi khusus tersebut, sehingga tidak mengubah aturan sebelumnya. Dengan cara ini, sistem terus berkembang, aturan bertambah secara bertahap, dan pengetahuan terorganisir dalam bentuk pohon keputusan yang konsisten. Selanjutnya, contoh kasusnya. Contoh kasus penerapan RDR dapat dilihat pada sistem diagnosis medis. Misalnya, aturan awal menyatakan bahwa pasien dengan demam tinggi diagnosisnya adalah flu. Namun, jika ditemukan kasus pasien dengan demam tinggi dan bercak merah di kulit, pakar menambahkan aturan baru sebagai pengecualian yang menyembuhkan penyakit campak. Proses ini berulang sehingga sistem mampu menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi medis nyata. Untuk kesimpulannya, RDR adalah metode akuisisi pengetahuan yang inkremental dan berfokus pada konteks, struktur berbasis aturan, eksepsi memudahkan pemeliharaan dan penambahan pengetahuan oleh pakar, lalu terbukti efektif dan efisien dalam membangun sistem pakar di lingkungan industri yang dinamis, atau pengetahuan sering berubah atau bertambah. Mungkin sekian dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.